Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam Wonosobo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur, dan nikmat-nikmat yang lain. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidup-hidupkan sunnahnya sampai akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita ada di dalamnya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, untuk kajian pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Andi Kurniawan, SPhilI, Sarjana Filsafat. Mudah-mudahan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk di Wonosobo hari ini. Untuk itu sebelumnya mari kita buka kajian pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Terima kasih. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Andi Kurniawan, Sarjana Filsafat Islam. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang senantiasa kami muliakan, para asatid, para sesepuh, dan para guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudah wa rusydah bil akhlaqil karimah wa bi kullil uswah al hasan. Alhamdulillah wa syukrulillah, suatu kebahagiaan terkhusus bagi saya juga sendiri
akhirnya bisa kembali lagi membersamai Bapak Ibu sekalian di kajian Ahad pagi hari ini. Meskipun jamaahnya ini kita bagi dua ya, Ustaz, ya. Ada yang sebagian ke Kebumen, ada yang di sini, tapi insya Allah semuanya sama, fisabilillahi. Karena sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Jadi siapa yang keluar, baik yang keluarnya jadi jamaahnya ataupun jadi ustadznya, jadi muridnya ataupun gurunya, itu semuanya sama insya Allah fi sabilillahi hatta yarji. Jadi kita digerakkan hati kemudian melangkah ke sini. Tadi pas saya lewat dari Kertek sampai sini saya lihat beberapa ibu-ibu masih nunggu angkot di jalan. Ada yang kelihatan itu. Ini pasti jamaah Al-Arqam ini. Dari pakaiannya, dari bawaannya gitu. Nah ini insya Allah buka Al-Arqam. Mau tak barengin tapi kok nggak muat mobilnya banyak banget. Tapi dalam hati saya bersyukur artinya setiap langkah yang kita lalui dari keluar kamar, bukan keluar rumah bahkan, dari keluar kamar, ngambil catatan, ngambil HP, ngambil ongkos 2.000 3.000 buat bayar angkot ke sini dan sebagainya. Itu semuanya tidak mungkin luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Artinya komandan kita insya Allah sehat. Siapa itu? Al-qalbu. Para ulama itu mengibaratkan hati kita itu, kolbun kita sebagai koid, sebagai komandan pasukannya. Pasukannya siapa? Semua al-jawarih, semua bagian kita yang selain hati itulah pasukannya. Hati yang menggerakkan otak, akal. Akal otak kita yang menggerakkan seluruh jasad kita. Maka itulah sabda Nabi, idza soluha sahuluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Nek komandannya sudah rusak, anak buahnya manut ikut rusak. Jadi kemana kaki melangkah digerakkan oleh otak atau akal kita. Bagaimana akal otak kita berpikir digerakkan hati kita. Bagaimana hati kita memimpin pasukannya itu tergantung bagaimana keimanan kita yang Allah titipkan kepada hati kita. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asyukru itu kalau di dalam surah, saya lupa nggak tak tulis di sini, surah Saba ayatnya saya lupa ayat berapa. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ala Dawuda syukron. Kalau biasanya kan kalimah perintah bersyukur itu uskur atau uskuru. Nah, inilah indahnya bahasa Arab. Satu maksud bisa diungkapkan dengan banyak ungkapan. I'malu ala Dawud syukron. Itu kalau secara bahasa syukron di sini artinya adalah masdar min ghairil fi'li. Annahu maf'ulun bih. Secara bahasa dia mengajarkan kepada kita bahwasanya syukur itu yakunu bil fi'li. Harus dengan aksi nyata. Bapak Ibu hadir ke sini melangkah dengan segala daya upaya, itu adalah fi'lun, perbuatan aksi nyata. Wujud kesyukuran kita, wabil qauli, dengan ucapan alhamdulillah. Baru ngucap sekali dapat pahala. Terus 10 kali ya Allah ngitungnya 10 kali. Dikalikan 10, 100 sampai ratusan kali lipat. Au wabin niyah, dan juga dengan niat. Niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Jadi Allah mengajarkan kita melalui surah Saba itu, beginilah kalian itu bersyukur. Aktif semuanya, fisiknya, lisannya, hatinya. Maka otentik dan asli syukur itu urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kemudian Nabi Dawud diperintahkan, i'malu ala Dawud syukron, Nabi Dawud penasaran dan menjawab,
Itu yang tulisan biru. Ya Rabbi kaifa ashkuruk wa syukru ni'matun minka. Tulisannya gundul, Bu. Saya bantu ngasih rambut biar nggak gundul. Ya Rabbi kaifa ashkuruk, ya Tuhanku, gimana saya bersyukur kepada Engkau? Wa syukru nikmatun minka. Sedangkan saya syukur aja itu sudah nikmat dari Engkau. Gimana saya diperintah bersyukur, wong saya bisa bersyukur aja udah nikmat itu. Nikmat dari Allah. Lalu Allah menjawab, Al-ana syakartani hina alimta anna ni'mata minni. Nah, sekarang kamu sadar kalau nikmat itu dariku. Nah, kesadaran kamu kalau nikmat itu dariku itu adalah syukur, bentuk syukur kepada. Jadi kita menyadari sepenuh hati setiap nikmat yang kita terima itu hakikatnya dari Allah. Kita pinter misalkan bukan karena otak kita. Kita kaya bukan karena usaha atau jual beli atau bisnis kita. Kita bisa sukses, bisa sehat. Kita sehat bukan karena fitness kita, bukan karena larinya dan sebagainya. Tapi hakikatnya semua itu adalah hanya sarana dan semuanya nikmatun minka. Hakikatnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara Allah salah satunya melalui ayat ini. Kalau Allah mau menggugurkan kesombongan kita itu caranya sederhana sekali. Andai kata misalkan saya Paul Gaya nih setiap tahun bisa umroh gitu. Tiap tahun bisa mencium Hajar Aswad. Itu Allah menggugurkan kesombongan kita gampang banget. Alah itu loh tiap hari orang menyium Hajar Aswad, ngumbah Hajar Aswad ngepel Masjidil Haram. Siapa? Cleaning service-nya Masjidil Haram. Nggih napa mboten? Setiap hari wah, kita aja belum tentu boleh itu ngepel Masjidil Haram. Tiba-tiba ngambil sapunya poni langsung dipentungi askar kan ya. Tetapi mereka bisa nyapu, bisa ngepel setiap hari. Nikmat sekali ini, nggak sembarang orang bisa. Apalagi yang bagian bersihin dalamnya Ka'bah. Nggak mungkin kan Muhammad bin Salman yang ngepel sendiri. Mesti kan yang cleaning service-nya itu. Sementara kita yang bisa masuk Ka'bah paling siapa? Presiden aja belum tentu semua presiden bisa masuk ke dalam. Nah, itu baru satu contoh. Kalau setiap hari ada cara Allah untuk menggugurkan kesombongan kita. Saya tiap tahun bisa nyium Hajar Aswad. Saya setiap hari. Ibu-ibu ya, nyium suaminya kan kayak nyium Hajar Aswad ya kan. Banyak cara Allah menggugurkan kesombongan kita, maka itu untuk mengajarkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau nggak salah satunya, mungkin satu-satunya ibadah yang Allah sendiri yang langsung mencontohkannya. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Malaikat itu banyak. Kalau satu namanya malak. Kalau cuma satu namanya malak. Sehingga ketika ada seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu, itu ada malak. Ada malaikat satu di atasnya yang mendoakan seperti yang didoakan kepadanya. Jadi jangan pernah mendoakan keburukan untuk saudara kita. Di atas kita ada malaikat yang mengamini. Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi. Mereka ngasih contoh langsung bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan orang yang paling pelit ketika dia tidak mau bersolawat kepada nabinya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini nanti boleh dikopi materinya. Man sholla alayya sholatan wahidatan. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali. Saya ulang-ulang terus hadis ini supaya kita nggak lupa. Sallallahu alaihi asyra sholawatin. Allah membalas sholawat kita kepada Nabi itu asyra sholawatin. 10.
Belum pernah saya dengar hadis atau ayat kalau orang Muslim berbuat kebaikan Allah balasnya satu gitu. Itu saking Rahman dan Rahimnya Allah. Minimal itu 10. Wa hatta anhu asyra khati'atin. Dan Allah menghapuskan bagi kita 10 kesalahan. Khotiatin. 10 kesalahan dihapus. Kita bersolawat dalam hati. Lisan kita sibuk. Saya ulang-ulang selalu di kajian. Manapun itu, mari basahi lisan kita. Dengan zikir dan sholawat kepada Nabi. Jangan gorengan terus. Basah, basah. Alhamdulillah lisan saya selalu basah tadi. Karena gorengan terus. Basahi mata harokat bisyafatahu, gerakkan terus syafah. Syafah itu bibir. Syafatani itu 2 bibir. Kalau kita belajar tajwid ingat betul? Ada kalimat syafatani. Syafahi pernah dengar kalimat itu? Nah, itu berkaitan dengan bibir. Taharrokat bisyafatah, bibirnya selalu bergerak. Insya Allah Bu, ini salah satu resep mujarab menghindari ribah, fitnah, apalagi rasan-rasan ya rasan-rasannya lebih pahit ini dan lain-lain. Ini trik yang sangat mujarab untuk menghindari itu. Nah, Bapak Ibu yang kami rahmat, yang kami sayangi, yang dirahmati Allah. Siapa di sini yang nggak butuh dana? Siapa di sini yang nggak butuh bahasa Arabnya fulus, bahasa Inggrisnya money? Ada yang nggak butuh? Ada yang butuh banget? Nggak bisa manusia itu hidup tanpa itu. Dari zaman dulu, manusia diciptakan itu membutuhkan sana untuk melaksanakan kehidupannya. Nah, karena waktu kita singkat, tentu tidak bisa saya bahas detail satu-satu itu perlu perlu ngaji rutin. Mudah-mudahan bisa kita lakukan di tempat di masjid ranting atau cabang kita masing-masing terkait dengan hal yang berkaitan dengan harta. Karena ini nggak mungkin manusia bisa lepas dari yang namanya harta. Ada orang yang dianugerahi oleh Allah susah nyari uang, kerasakan apa betul? Oleh Allah sampai bingung pakai uangnya. Kira-kira Bapak Ibu di sini bingung nyari uang, apa bingung pakai uangnya? Ada teman saya pernah nitip jam pas umroh. Jam apa? Jam Rolex yang ada. Pokoknya saya rupiahkan itu sekitar 300 juta. Cuman pengen jam yang Rolex angkanya angka Arab. Itu kan contoh orang yang bingung pakai uangnya itu. Nah, kita kan bingung nyarinya kan. 300 juta itu jam. 300.000 udah dapat yang tahan air gitu. Begitulah hidup yang faktanya kadang. Maka kita sebagai seorang muslim harus tahu apa standar sejahtera, disebut sejahtera, makmur dalam ukuran agama kita yaitu kita semua butuh itu, tapi urutannya jangan dilewati. Bapak naik tangga SMA itu, tangganya kan berapa puluh tangga. Nggak mungkin kan langsung dari bawah kakinya yang kanan langsung di atas gitu kan. Itu insyaallah kecetit meskipun baru tengah-tengah itu. Begitulah melalui tangga-tangga ini, jangan terlewat. Yang pertama standar sejahtera dalam Islam yaitu mahfududdin, mahfudun di secara bahasa itu artinya kita terpelihara agama kita yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pernah dengar orang kaya tapi bunuh diri?
Ya. Kita mungkin mikirnya, wah wong sugih ngopo mumet-mumet nganti. Ya karena kita bukan orang kaya mungkin jadi nggak ngerasakan. Bagaimana gabutnya orang kaya ketika dia kaya tapi anaknya narkoba, istrinya selingkuh, semua macam-macam, ujung-ujungnya dikejar KPK, kemudian makan nasi rasa timah, gitu, kan, dan lain sebagainya. Mahfudun dinu, kita terjaga atau enggak agama kita? Itu standar paling penting. Dan itu salah satu tanda-tanda surgawi juga yang Allah turunkan pada kita. Anak berbakti kepada orang tua. Orang tua berbakti, menyayangi, dan orang tua juga sangat tanggung jawab terhadap anaknya. Itu kira-kira nuansa surga atau neraka. Boleh dibeli nggak pakai uang? Kalau ditakar pakai uang berapa? Nah itu ketika tidak ada takaran finansialnya itulah salah satu indikator mahfudzuddin terjaga agamanya. Yang kedua mahfudzul akal, terjaga akalnya. Maka kadang ada ibu-ibu, pripun bu sehat, alhamdulillah mas sehat, waras gitu. Itu kelihatan jawaban yang sederhana kayak guyonan padahal mahal. Betapa banyak orang yang kehilangan kewarasannya karena tidak terjaga akalnya karena berbagai sebab. Gaji sebulan 50 juta, 30 jutanya buat belanja, tapi belanja sabu. Karena bingung pelariannya mau kemana itu. Akhirnya akalnya hilang itu. Orang mabuk sukaro itu orang mabuk itu kan karena kehilangan akalnya. Saya pernah coba nanya-nanya itu yang minum-minum itu. Ternyata satu botol mahal itu, Bu. Ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta. Wah, ini buat beli bensin banyak itu. Hmm. Ya, ini indikator yang kedua. Terpelihara atau tidak akal kita, sehat atau tidak akal kita. Dan ini harus lengkap, nggak bisa dipilih-pilih ini. Yang ketiga, mahfudun nafas, terpelihara diri kita, jiwa kita, jasad kita. Kalau pengen belajar nomor tiga ini ya sering-sering menjenguk saudara kita yang sakit di rumah sakit. Masya Allah itu. Oksigen itu saat tabung pinten Pak. Oksigen. Belum kalau oksigennya salah ngisi LPG gitu. Wadah ide, Masya Allah semua yang ada di sekitar kita itu ternyata yang Allah taruh di dalam jasad kita itu mahal dan bagaimana kita menjaganya. Islam jelas kenapa melarang bunuh diri. Jangankan bunuh diri, ngerusak diri saja di dilarang. Semua aktivitas yang menyebabkan kerusakan jasad dan jiwa kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan 3 kali, oh kenyangnya kenyang sekali. Nah ini kan beda. Maka sedikit demi sedikit kita coba ikuti ajaran-ajaran Nabi dalam aspek-aspek ini. Disebut sejahtera, apakah dengan 3 ini sudah disebut sejahtera? Belum. Mahfudun nasl, terpelihara garis keturunannya an-nasl. Maksudnya di sini tidak harus terus semua orang itu, ya tidak semuanya orang juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dikaruniai keturunan, Allah itu ingin kita memastikan bahwa garis keturunan kita adalah garis yang terjaga kesuciannya. Dalam hal ini Islam sangat rigid, detail, baik dalam hal yang sah maupun dalam hal yang enggak sah. Maksudnya apa? Dalam urusan pernikahan Islam sangat lengkap tuntunannya. Kalau misalkan ada yang MBA, wah MBA nopo niku Bu? Married by accident itu seperti apa?
Kalau apa itu bahasanya itu ya, DP dikasih duluan, belum nikah, akhirnya hamil duluan. Akhirnya karena sudah hamil duluan terpaksa dinikahkan. Nah, itu nanti konsekuensinya akan sangat panjang dan lebar, apalagi anak yang dikandungnya anak perempuan. Itu contoh bagaimana Islam itu menjaga nasab atau nasl seorang manusia. Bersyukur kita hidup di Indonesia yang mayoritas masih Muslim. Jadwalnya hari Ahad kemarin, tapi betul saya harus mendampingi beberapa teman dari Nigeria dan Filipina. Saya tanya, di Nigeria sekarang musimnya seorang suami istri punya anak berapa? I'm the second son. Saya anak kedua. Dari berapa? 10 katanya. 10. Wah, itu Indonesia tahun berapa itu? Ternyata di zaman sekarang, di belahan bumi yang lain itu masih banyak orang-orang yang, wah itu KB aja nggak mau itu. Pokoknya wallahu alam terus ternyata banyak. Tapi dengan cara yang benar tadi, karena di sana mayoritas juga Muslim. Nah, nomor 4 ini, empat-empatnya ini juga menjadi indikator kesejahteraan menurut agama kita, yaitu agama Islam. Tapi masih kurang ini. Kira-kira apa ini Bu yang kurang? Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Harus terpelihara harta kita. Ketika mendengar kata-kata terpelihara hartanya, mafuzun mal atau mafuzun maluhu, kaidahnya itu hifzul mal. Menurut Bapak, terpelihara hartanya itu yang seperti apa kira-kira? Aman, tidak kemalingan gitu ya. Itu baru salah satu. Tetapi pada hakikatnya yang paling penting dari itu adalah terjaga kualitas kesucian dari harta kita, dari input dan dari outputnya. Dari masuknya sampai penyaluran atau pemanfaatannya. Ini lima-limanya ini, kalau ini sudah terpelihara dengan baik di dalam kehidupan kita, itu baru bisa dikatakan kita seorang manusia yang sejahtera. Kita punya nomor 5, harta berlimpah, tapi 4, 3, 2, 1 rusak. Itu insya Allah nggak sejahtera. 1, 2, 3 aman. Nomor 5 nggak ada. Kira-kira gimana Bu? Nah ini kan kaidah ibu-ibu itu kan mengatur keuangan Ustadz. Yang paling sulit adalah ketika tidak ada uangnya. Gitu. Itu pakai rumus ekonomi Amerika, Inggris atau manapun pusing tat. Karena yang diatur tidak ada. Katanya. Maka ini juga menjadi penting. Semuanya menjadi penting, maka mari kita sebagai muslim usahakan semuanya 24 jam itu insya Allah waktu yang cukup. Allah kasih kita sama waktu yang hadir di sini. Semuanya 24 jam, maka semuanya insya Allah bisa mengusahakan itu bagi diri kita. Nah, hari ini kita bahas satu saja karena waktunya juga tidak panjang. Nomor 5, bagaimana terkait dengan harta? Ini saya kira sudah beberapa kali disampaikan di sini. Nanti di hari kiamat kata Nabi di hadis Ibnu Hibban dan Tirmidzi, tidak akan bergeser kedua kaki kita sampai ditanya tentang 4 hal. Tapi yang keempat pertanyaannya 2. Yang pertama itu an umrihi fima afnahu. Umurnya buat apa? Ini sudah sering disampaikan. Wan jasadihi fima abalahu, fisiknya dipakai buat apa? Nanti diaudit. Sebelum ditimbang itu dihisap dulu. Bapak Ibu kan kalau belanja kan milih dulu baru ditimbang kan? Apa ditimbang dulu kan nggak mungkin. Milih dulu, dikumpulin baru ditimbang. Sama amal kita nanti dihisap dulu, diaudit, dihitung dulu, baru setelahnya dimizan, ditimbang. Ana ilmihi madza amila bihi, dikasih ilmu, ada yang ahli apa dokteran, ada yang ahli jual beli, ada yang ahli pendidikan apa, semuanya dihisap ilmunya.
Yang terakhir tentang hartanya an malihi, khusus harta pertanyaannya dua, enggak satu. Ini sering disampaikan. Min aina iktasabahu pertama, dari mana nih dapatnya? Inputnya itu wah satu harta terkecil pun kalau di dalam tafsir surah At-Takatsur di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan sampai azil. Zil itu artinya ayang-ayang, bukan ayang suami gitu. Itu pasti itu. Maksudnya kita berteduh di bawah sebuah rumah atau sebuah pohon pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di tafsir Ibnu Katsir. Wa fi ma'anfaqahu yang kedua outputnya harta kita dipakai untuk apa? Nah, hari ini kita bahas kaidah-kaidah dasar sajalah terkait dua hal ini. Kan ini yang paling penting dan semuanya saya yakin termasuk saya di sini nggak mungkin lepas dari dua hal ini. Masuknya dari mana, keluarnya untuk apa? Ada yang nggak pernah ngalami ini? Uang masuk dan uang keluar. Apalagi pas Lebaran, banyak masuknya atau banyak keluarnya. Ya, oke. Kaidahnya ya di surah Al-Baqarah nanti bisa dibaca. Ini boleh nanti saya share semuanya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Semua pasti pernah berinteraksi secara uang, maka janganlah saling kalian memakan harta dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sampai ada sebagian di antara kita yang membawa perkara-perkara uang, perselisihan, rebutan warisan, piutang, utang piutang sebagai kepada hakim untuk memakan dengan cara yang batil. Berarti kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan hakim. Itu orang yang terlibat timah-timahan itu pasti lagi sibuk tuh sana sini. Hakim sana, hakim sini, jaksa sana, jaksa. Pengacara-pengacara sini. Kita di sini santai-santai ngaji. Ya. Mana yang lebih tenang? Itu contoh. Pokoknya yang batil nggak akan tenang. Ya ilana amanula ta'kul amwalakum bainakum bil batil sama. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali dengan transaksi yang benar, jual beli. Baik itu jual beli barang atau jual beli jasa. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan membunuh dirimu. Apalagi menyakiti aja nggak boleh apalagi membunuh dirinya. Wallahu bikum wa innallaha kana bikum rahim. Ini udah kaidah dasar. Pokoknya jangan sampai kita jadi korban, apalagi sampai jadi pelaku. Takulu ammalakum bainakum bil batil tadi saling memakan harta dengan cara yang batil. Kira-kira di sekitar kita atau di dekat-dekat kita ada nggak praktek-praktek memakan harta dengan cara yang batil? Ada nggak? Ya. Tulisannya 1 liter, yang keluar 0,0 kian gitu. Timbangannya anget. Yang anget ternyata bukan timbangannya. Gitu. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini kaidah dasarnya. Maka Nabi Muhammad SAW memberi motivasi kepada kita at-tajir, orang yang berbisnis atau berdagang as-soduku, yang jujur. Jujur tapi jujur banget dan jujur terus. Bukan sekedar sodik tapi soduk. Al-aminu yang amanah itu nanti di akhirat itu levelnya akan dijadikan satu circle. Wah, apa Bu? Satu circle, Bu. Satu kelompok. Ternyata Mbah Putri yang lebih tahu circle ini di depan ini. Satu circle, satu kelompok dengan para an-nabiyyin, dengan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang setingkat di bawah para nabi. Wasyuhada dan para syuhada. Hadis sahih di Sunan Tirmidzi. Ada yang mengatakan hadis ini hadis hasan. Kenapa? Kok saya kadang dulu mikir, weh, bakul levelnya setara dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada.
Setelah melihat zaman kita yang sekarang ini, jadi ngeh dan jadi paham. Ternyata memang menjadi pebisnis, pedagang, pengusaha yang jujur itu memang usahanya luar luar biasa di zaman. Kenapa usahanya luar biasa? Karena tantangannya luar biasa, godaannya juga luar biasa. Dari 1.000 pedagang, kira-kira yang jujurnya full itu kira-kira berapa? Dari 500 karyawan, kira-kira yang jujurnya full jujur, kira-kira berapa? Praktek-praktek curang itu ada di semua sektor kehidupan. Oh, apakah Nek Ustadz bisa curang? Oh, bisa. Sangat bisa bahkan. Maka di sini inilah kenapa menjadi tingkatannya sangat tinggi karena memang tidak mudah. Maka para pedagang, pengusaha, meskipun kecil, jualannya di Pujasera pas Ramadan, ini, modalnya 500.000, 400.000 gitu. Tapi kita tetap harus mempunyai prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak sempurna kita menirunya, tetapi sebisa mungkin kita tentu harus berusaha. Sifat-sifat sidik, insya Allah hafal. Sifat amanah, dari kecil sudah diajari. Sifat tablik itu artinya apa? Menyampaikan apa adanya. Al-Fatonah, kita semua dikasih fatonah, kecerdasan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sifat tablik ini. Kemarin lagi rame ya Ustaz Adi Hidayat, wah dibully ini tentang apa itu? Tentang musik, HP-nya bunyi. Itu juga bagian dari efek tidak melaksanakan prinsip tabligh, tidak menyampaikan ilmu secara utuh lengkap apa adanya, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Yang disampaikan hanya yang disenangi, yang cocok saja buat dia. Padahal ilmu itu luas, ilmu itu sangat luas. Apalagi dalam hal yang sifatnya ikhtilaf, wah itu sangat luas sekali. Kalau di dunia kami di pesantren sudah terbiasa, disampaikan semuanya, 1, 2, 3, 4 lengkap, nanti milih yang mana yang menurut kita paling rojih. Sehingga ada majelis tarjih. Sebenarnya sesederhana itu, tapi menjadi rumit ketika curang itu tadi. Makanya saya bisa bilang tadi, Ustadz bisa curang? Nggak bisa. Bahkan mungkin paling pintar curang ke Ustadz kalau mau gitu. Karena sudah tahu ilmu-ilmunya. Maka di sini ujiannya bagi kita semua. Oke, nah, maka pengakuan-pengakuan terhadap kesuksesan Nabi Muhammad SAW bukan hanya dari seseorang yang beragama Muslim. Para orang-orang yang musuh Islam dalam artian non-Muslim pun mengakui ketokohan dan kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang peneliti bernama Michael Hart menempatkan Nabi kita Muhammad SAW di peringkat pertama. Bukan kita orang Kristen, orang non-Muslim saja ngakuin. Seluruh dunia mengakui Nabi Muhammad itu orang paling berpengaruh sepanjang masa, baik dalam bidang agama ataupun dalam bidang dunia. Nabi Muhammad itu ibu-ibu kaya nopo miskin? Ya, bapak-bapak bilang kaya, ibu-ibu kaya. Memang Nabi dalam suatu waktu mencontohkan posisi-posisi, misalkan ketika saking laparnya perutnya diganjel dengan batu, tidurnya di atas, oh, mesti mending nek kloso ya Bu, karpet yang di atas pelepah kurma ngantek bekas-bekas gitu dalam hadis itu. Ya, tapi yang dibaca jangan berhenti di hadis-hadis itu saja. Karena kan seneng nek Nabi ini melarat gitu. Alhamdulillah no kancane. Lihat juga ke posisi-posisi bagaimana Nabi mengajarkan menjaga izah kehormatan Islam ketika beliau itu mengusahakan menjemput kekayaan Allah dengan cara yang luar biasa. Sehingga ketika beliau menikah itu maharnya itu berapa puluh ekor unta,
Untanya unta merah lagi. Saya coba nanya-nanya teman-teman di Timur Tengah itu. Unta merah itu nek sekarang 2023 lah tahun kemarin kira-kira harganya berapa kalau dirupiahkan itu sekitar 80 sampai 90 juta. Satu ekor itu Bu. Nek 10 berapa ya? Nek 20 berarti maharnya kan miliaran. Nah, Ibu dulu waktu nikah maharnya unta nama Bu? Bukan unta tapi anta. Masya Allah gitu. Ya karena manggil suaminya gitu. Maka di sini kita harus belajar kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau bisa sukses di urusan duniawi, juga sukses dalam urusan akhirat dan diwarisi oleh para sahabat sampai orang-orang sekarang pun insya Allah banyak yang masih sedikit banyak mengikuti teladan-teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Nomor satu nggak ada yang lain. Mata uang yang laku dimanapun, di negara manapun, di tempat apapun yaitu asidku atau jujur. Nah, ketika Islam sudah mulai berjaya dan berkembang di Madinah, beliau membuat kebijakan. Tolong digarisbawahi, membuat kebijakan dan melaksanakannya. Kalau bicara kebijakan di Indonesia udah lengkap insya Allah. Keren lah, tapi melaksanakannya wallahu a'lam. Maka menghapus tadlis atau penipuan, kecurangan, menghapus riba, transaksi. Riba ini bukan hukum, riba ini perbuatan. Hukumnya ya haram. Nah, riba itu ada di mana, bisa ada di mana saja, termasuk bisa ada di dalam rumah kita. Cara taunya gimana? Belajar tentang itu. Nanti perlu ada pembahasan khusus tentang nomor satu ini. Ada banyak. Biasanya Ustadz Maksun insya Allah membahas lebih detail nanti satu persatu di kajian pagi ini. Ada perjudian atau maisir. Salah satu PR kita di hari-hari ini dua nih. Ada dua. PR besar bangsa kita dan anak-anak muda kita termasuk naudzubillah bisa jadi yang ada di rumah kita. Yang pertama, judi online. Yang kedua, pinjaman online. Pinjam meminjam boleh enggak? Boleh. Tapi caranya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Mau online atau enggak online, kalau sesuai dengan tuntunan syariat, insya Allah oke. Mau online atau enggak online, meskipun antar kita sendiri, tapi kalau enggak sesuai syariat berarti tidak, tidak oke. Maka dua PR besar ini juga timbul dari sini. Kita lihat bagaimana Nabi sudah mencontohkan yang namanya maisir atau judi atau yang riba tadi pinjaman online pasti menimbulkan PR besar di tengah tatanan sosial masyarakat. Tahun kemarin kalau nggak salah perputaran judi online yang dirilis tahun 2023 itu sekitar 120 apa 150. Bukan miliar loh Pak, triliun. Kok bisa banyak Tat? Ya, orang pakai HP, anak-anak kita tuk top up di Indomaret, top up pakai HP, pakai ini 10.000, 20.000, nggak banyak. 30, tapi wong sa Indonesia Raya. Jadinya ya banyak. Ada yang terus terjebak. Itu sudah satu paket, maka jadi PR. Kenapa? Ketika judi online dibuat menang sekali. Habis menang kalah, 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 kalah. Wah, tanggung. Karena tanggung, ngisi lagi. Ngisi lagi, nggak ada uangnya. Lari kemana dulu nih kalau anak-anak? Ke bapaknya takut. Ke ibunya ngerayu-ngerayu. Malah ibu mbok dhek wae jilinyong duit wong ibu ya ora duwe. Akhirnya bingung. Wah, dalam posisi bingung akhirnya pinjaman online. Pakai lagi terus muter-muter-muter. Saya pernah menemukan kasus di depan mata saya sendiri akhirnya coba kita selesaikan sampai satu anak 100 juta lebih. Itu nggak jauh-jauh ya Bu di Wonosobo. 100 juta itu nek kita yang orang yang terjaga akalnya tadi waras gitu sudah dapat apa? Ya minimal dapat mobil juga gak bisa buat usaha gitu.
Ya mau pak dagangan teng pasar ya oke. Lumayan gitu. Kalau kita pegawai ya bisa buat nabung itu udah. Ini 100 juta ini ada masuknya, ada keluarnya, tapi nggak ada bekasnya. Bekasnya cuma dosanya. Gitu. Ada uang masuk transaksi pencairan, akhirnya bertahap tuh buat judi online, keluar buat judi kalah kan nggak balik. Balik ya dosa, nggak balik ya ajur-ajuran gitu kan. Habis sudah nggak ada bekasnya. Itu baru satu anak di Wonosobo. Bayangkan kalau ada berapa ribu atau puluh ribu, kalikan se-Indonesia Raya. Gitu. Maka yang judi online ketemu sekian ratus triliun, yang pinjaman online lebih dahsyat lagi. Kalau nggak salah 300 triliunan lah dalam 1 tahun kemarin, tahun 2023. Nanti bisa di browsing datanya dirilis kok. Kalau dirilis berarti itu yang ketahuan. Gitu. Kalau yang nggak ketahuan berarti ada. 1 triliun itu 1.000 miliar. Saya sering mengatakan di sini 1 miliar itu satu kardus Indomie isinya uang 100 ribuan semua. Pernah punya Bu di rumah? Satu kardus Indomie isinya 100 ribuan semua rapi masih baru dipotong. 1 triliun tuh 1.000 kardus tuh ditumpuk di Alarm nih sampai teras itu. 300 triliun wah itu banyak. Itu hilang karena apa tadi? Karena riba dan maisir atau perjudian. Ada horor, ada eksploitasi. Itu Nabi menghapus itu semua. Pasar gelap atau ikhtikar, memonopoli, menimbun. Kenapa dilarang? Yang dilarang itu pasti nggak enak untuk sosial kemanusiaan. Saya kasih contoh ketika COVID itu pernah ada yang lihat orang nimbun masker. Kenapa? Karena demand permintaannya tinggi, harganya jadi naik, semakin ditimbun semakin naik. Begitu dilepas panen raya yang jualan masker. Orangnya masih hidup. Kira-kira gimana hidupnya sekarang? Nah, pasti ada efeknya itu, nggak mungkin nggak ada efeknya. Ya, ikhtilas, korupsi, kok bisa itu? Kita makan nasi aja nggak habis-habis, kok ada orang makan timah apa nggak panas, gitu kan? Itu contoh dibagi-bagi sekian banyak orang. Ya kalau dibahas mau dibuka datanya sih bisa. Gitu. Saya juga kemarin ketemu teman-teman dari DPR Pusat, Komisi 8, Komisi yang lain, ada membahas bermacam hal. Kalau mau dibahas banyak banget tuh. Masalah ibadah itu kan kira-kira gimana ada praktek kayak gininya enggak? Oh, saya mau jawab enggak enak nih di sini. Sangat mungkin dan memang seperti itulah adanya. Pencatutan pajak yang berlebihan dan lain-lain, makanya harus kita hindari. Beliau sangat visioner ini nanti di copy saja karena waktu kita mungkin enggak cukup. Beliau pandai mempromosikan diri. Marketing beliau zaman Nabi itu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Ada yang punya Instagramnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Twitternya gitu, apalagi TikTok, nggak ada. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan sebelum beliau jadi Nabi, beliau sudah termasyhur. Nah kita kan terkenal paling di grup keluarga, gitu. Beliau terkenal sampai ke lintas negara karena beliau masih muda pun sudah berjualan ekspor impor. Ya. Apa marketing beliau? Ya beliau sendiri. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum menjadi Nabi, akhlak Muhammad belum menjadi Nabi itu sudah jadi marketing terbaik bagi beliau. Jadi kalau orang ketemu kita udah seneng, ditelepon Bapak, ditelepon itu udah senang ketemu itu udah nyaman, itu berarti marketing terbaik bagi kita. Dia punya rencana yang jelas. Nomor 5 penting beliau nih. Menggaji karyawan sebelum keringatnya kering. Aktu al-ajiro ajrohu atau haqqahu qabla ayyajuffa araquhu. Itu kaidah penting untuk dunia bisnis apalagi sekarang. Berikanlah ujroh atau upahnya orang-orang yang kita kerjakan sebelum keringatnya kering. Bahwa karyawan saya di kantor itu asinan nggak keringetan gitu. Maksudnya di sini artinya berikan haknya yang terbaik
Jangan pernah menunda-nunda, apalagi nunggu sampai di demo, nunggu sampai ini. Ini konsekuensinya panjang nanti. Kalau Nabi memerintahkan dan kita langgar, konsekuensinya kita bisa berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, menzolimi umatnya. Kalau pengen usaha kita berkah, mungkin dari sekian banyak, praktekin beberapa saja, malah kelihatan efeknya. Termasuk nomor 5 ini, berikan haknya sebelum kering keringatnya. UMK Wonosobo itu berapa? 2 juta sekian lah. Bagaimana kemampuan kita memanage, menggaji karyawan, menggaji orang yang bekerja dengan kita, itu banyak tuh konsekuensinya. Bekerja efektif, efisien, dan lain-lain, pandai bersyukur, dan lain-lain. Nah, tidak menyembunyikan cacat. Ini juga menjadi penting yang saya sampaikan tadi. Tidak menyembunyikan cacat di dalam barang dagangan kita. Pernah jadi korban seperti ini, Bu? Ya, ini banyaklah, nanti bisa di copy saja karena waktunya juga mungkin tidak panjang. Nah, ini dari sisi uang masuknya. Kalau kita sudah dapat uang, itu ditumpuk atau dipakai. Kita kan butuh ya, punya kebutuhan untuk sehari-hari. Minimal makan, minum, bayar listrik, pulsa, internet, bayar air, nopo malih, bayar sekolah, nopo malih, Pak. Bayar Shopee-nya istri, tahu-tahu paket gitu ya. Bayar ini itu. Terus ternyata banyak sekali ya yang perlu kita bayar. Nah, terus gimana kalau sudah tadi kita baru bahas uang masuknya, terus mengeluarkannya gimana? Ya, Islam juga mempunyai kaidah-kaidah tuntunan, saya sederhanakan saja. Yang pertama ya kita mulai dari yang terdekat. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita, keluarga. Kaidahnya adalah wajar dan tidak berlebih-lebihan. Halalan thayyiban. Bapak ketika ngasih uang belanja ke istri, sehari pinten Pak? 100.000? Ada yang ngasih sehari 500.000? Masya. Di dalam kitab-kitab fikih disampaikan kalau nafkah kewajiban yang diberikan oleh bapak-bapak yang di sini, diberikan ke ibu-ibu yang di sini, itu selain mendapat pahala menunaikan kewajiban, juga mendapatkan pahala sedekah. Jadi lebih banyak, lebih baik. Setuju napa mboten Bu-ibu? Wah, yang bapak-bapak lah iki. Tapi memang seperti itu, Pak. Kita ngasih sangu ke anak kita, istri kita, Pak. Itu selain mendapat pahala kewajiban, juga mendapat pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan buktikan suami yang nggak pelit sama istrinya, itu insya Allah lancar rezekinya. Amin. Tapi kalau suami pelit sama istrinya, apalagi mengalihkan sangunya istrinya ke wanita yang lain, nah itu hati-hati. Itu double, kalau yang tadi double, double dosanya. Wah, itu lah keras banget Pak yang sebelah ini, Pak. Ya, ini penting kelihatan. Kenapa? Karena berkaitan dengan tadi uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Penuhi kewajibannya, dapat double pahalanya, pahala kewajiban kita dan pahala saudara. Yang kedua, jelas setelah dipotong dan lain sebagainya itu keluarkan zakatnya. Ini wajib. Yang paling wajib itu zakat. Karena saking wajibnya, maka peraturannya pun untuk membayar dan menyalurkannya itu juga sangat rinci di dalam Islam. Dan kaidahnya ya, zakat itu sebenarnya sederhana. Semakin susah usahanya, semakin sedikit zakatnya. Zakat itu paling kecil berapa? 2,5%. Paling besar itu berapa? 10%. Itu pun jarang lah kayaknya zaman sekarang yang 10%. Jadi semakin besar effortnya, semakin kecil tuh zakatnya. Ya kita paling zakat mal paling 2,5%. Zakat fitrah juga paling. Jadi jangan berhenti di zakat fitrah. Kita hitung harta kita, kalau sudah melebihi nisab 1 tahun, ya dibayarkanlah zakatnya. Di atas 85 gram emas murni.
Mas murni itu berapa karat? 24 karat. Wah, masih kula ditumbas ke garwane namung 16 karat itu. Nah, dikonversi dulu 16 dengan 24 nanti akan ketemu. Dan nanti ada hitung-hitungannya. Kita bahas di yang lain. Itu zakat. Sesudah keluarkan zakatnya buat apa lagi? Ya infak sedekahnya. Apa bedanya infak dengan sedekah? Ya, kalau infak itu berbentuk materi. Kalau sedekah bisa materi, bisa non materi. Paling luas itu sedekah. Sehingga disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu yang sama muslim itu juga termasuk bentuk sedekah. Senyum niku bayar napa mboten Bu? Coba nuwun sewu ibu-ibu lihat kanannya, yang kirinya. Coba senyum Bu. Niku pun sedekah nih Bu. Bapak-bapak coba lihat sampingnya Pak. Nah, itu senyum ketawa itu sudah sedekah. Itu nggak perlu materi, nggak perlu, tapi sudah terhitung melihat orang tenang. Coba kepatok merengut gitu dalam hatinya, wah, ngopo sinyang orang ngopo-ngopo. Nah, itu contoh maka zakat, infak, sedekah semakin alhamdulillah sekarang juga semakin mudah. Ada orang yang bersedekah lewat HP, bisa nggak? Bisa. Ada orang yang berzakat lewat HP sambil tidur. Wah, Bismillah. Tadi judi online, pinjaman online itu juga mudah. Tapi mau zakat, infak termasuk yang keempat berwakaf itu juga mudah. Maka sudah dimulai juga di Lazismum berwakaf uang, ada yang berwakaf. Jadi wakaf uang itu untuk memperkuat wakaf selain uang. Selain wakaf, misalkan tanah wakaf, mangkrak, nggak bisa diapa-apain, kita hidupkan dengan apa? Dengan cash wakaf, wakaf uang. Tadi macam-macam. Apakah harus jadi masjid? Dari musola enggak? Mau jadi tempat ngopi boleh, mau jadi SPBU boleh, mau jadi apapun boleh, selama hasilnya untuk kesejahteraan umat. Sebelum ke sini saya kemarin ke Jakarta, ketemu dengan ngopi. Kopinya Aceh Gayo. Enak Pak kopinya, Pak. Setelah selesai ngopi, diskusi, Cat, saya punya program gini-gini untuk pendidikan. Akhirnya tiga orang ini, yang satu mengeluarkan 400 juta, yang satu mengeluarkan 300 juta, yang satu mengeluarkan 300 juta. Urunan, bantingan. Jadi ngumpul berapa itu? 400, 300, 300. 1 miliar. Hanya saya bermodal ngopi 100.000 lumayan lah. Ya. Ditransfer uangnya jadi wakaf. Hasilnya setiap bulan kita jadikan beasiswa. Besoknya lagi ke Jakarta lagi. Dapat lagi saya pulang. Ada urunan, ada yang 500, ada yang 225. Alhamdulillah ada yang nambahi jadi 2 M. 2 miliar 750. Itu wakaf uang. Diputar hasilnya untuk beasiswa. Nah, itu beberapa kaidah bagaimana uang itu masuk, keluar. Intinya kita cek semua ya Bapak Ibu setelah ini bagaimana kita masuk dan bagaimana uang kita keluar. Nah, sebelum saya tutup kan saya juga harus mengajarkan uang keluar. Ya. Maka nih hari ini saya bawa 4 voucher Pertamax untuk saya bagi ke Bapak. Pertanyaannya yang mudah aja. Saya mulai dari bapak-bapak ya. Insya Allah halal ini Pak. Iya. Nanti bisa dipakai. Ini nggak ada sesi pertanyaan lah ya dari Bapak Ibu karena udah siang. Insya Allah kajian kita selesai. Kajiannya nanti bisa dibaca sendiri. Em, Pertanyaan pertama untuk Bapak-Bapak. Nanti saya kasih voucher pertama 50.000 untuk dipakai hari ini. Nanti kalau ada sisanya, bilang sama operatornya saya ambil uang gitu. Untuk yang pertama, Bapak-bapak silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Eh, Masjid Al-Arqam ini terletak di jalan apa? Ya, masuk ya, duluan. Ustadz duluan yang angkat tangan. Silakan Ustadz.
Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betul nggih? Betul. Oke. Yang kedua untuk bapak-bapak, satu lagi. Ini penting ini. Siapa nama Ketua PDM Wonosobo? Angkat tangan. Bapak yang belakang, Pak. Angkat tangan. Pak Bambang siapa, Pak? Pak Bambang Wen. Kalau bisa nyebutkan singkatannya lengkap, tak tambahi 100.000, gitu, Pak. Nggak tahu ya, Pak. Nggak apa-apa. Ini sudah cukup. Terima kasih. Untuk ibu-ibu, ada dua. Kurang buatan, Bu? Dua. Memang beda nih ibu-ibu ya, Pak. Baik, pertanyaan pertama. Em, selain ini kita bicara minyak nih. Selain Pertalite dan Pertamax, ada satu produk lagi yang warnanya merah itu. Angkat tangan. Ah, nggih, Bu. Dexlite bukan. Yang bensin. Pertalite, Pertamax, satu lagi yang merah. Oh, nggih, Mbak, monggo. Dalam Pertamax, Pertamax Turbo. Terima kasih. Ya, wajar. Oh, ora tau ngisi Pertamax Turbo Mas larang gitu. Ya minimal tahu gitu. Oke, nanti bisa diambil ini. Yang terakhir masih satu ini masih 50.000 lagi. Hmm, ada dua kota yang nanti di akhir zaman nggak bisa dimasuki oleh Dajjal. Silahkan angkat tangan, Bu. Ada dua kota yang nanti di akhir zaman nggak bisa dimasuki oleh Dajjal. Angkat tangan, Bu. Kotanya apa? Angkat tangan dulu, monggo. Oh, belakang Ibu. Yang dekat jendela. Ya, yang duluan. Kota Makkah dan Madinah. Jangan ragu-ragu. Yang penting mantap. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ingat-ingat. Mudah-mudahan jadi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atas kekurangan dan kehilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasri minallah wa fathun qarib, dari akan sugang tindak, mudah-mudahan sehat, sabar, tabah, dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih. Menarik ya, Bu. Yang dapat door prize siapa? Nah, bisa ditukar. Oh, saya dapat. Nih, siapa yang mau? Ya, udah nanti bareng tuker ya. Jazakallah khairan katsira kita ucapkan kepada Ustadz kita, sangat menarik sekali. Dengan topik jual beli bisnis sesuai syariat untuk kesejahteraan umat. Jazakallah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kajian pagi hari ini telah usai. Ada beberapa informasi dari Takmir. Yang pertama laporan keuangan, kondisi keuangan, infak, infak Ibu Bapak jamaah sampai hari ini total jumlah 5.901.500 rupiah. Untuk operasional 916.550. Maka saldo bersih per 17 Mei 2004 4.984.950 rupiah. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan infak atau sedekah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, informasi tentang kurban.
bagi jamaah yang akan berkurban bisa mendaftar ke takmir bahwa harga sapi per orang 3.450.000 sudah termasuk biaya operasional. Sedangkan kambing bisa mendaftar hari ini plus 100.000 untuk operasional. Pengiriman hewan kurban bisa pada hari H pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sekali lagi, bagi yang akan berkurban bisa mendaftar ke panitia atau ke takmir Masjid Al-Arqam Wonosobo. Demikian pertama kajian, yang kedua beberapa informasi telah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kajian pagi hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali akhir depan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.